Halo anak-anak kami kelas 8. Pada hari ini kita masuk ke dalam media penghantar komunikasi. Media penghantar komunikasi ada dua jenis, yaitu komunikasi kuno dan komunikasi modern. Kita masuk kepada komunikasi kuno. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi oleh seseorang kepada orang lain atau pihak lain secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan alat atau media komunikasi. Media komunikasi terbagi atas beberapa jenis, yaitu kentongan, daun lontar, lonceng, burung merpati, prasasti, terompet yang terbuat dari tanduk hewan, terompet yang terbuat dari keong, asap hasil pembakaran, serat papirus, dan piktografi. Kita masuk yang pertama, kentongan. Sudah kamu lihat kan gambarnya seperti apa? Nah, dia gambar kentongan di masa kuno. Di Indonesia, kentongan digunakan sudah sejak lama. Alat ini sudah ada sejak masa Kerajaan Demak, Surakarta, Gua-Talo, dan Yogyakarta. Kentongan berfungsi sebagai pemberi informasi kepada masyarakat bahwa telah atau akan terjadinya sesuatu. Ingat saja ya, kentongan itu dia memberikan informasi adanya terjadi sesuatu. Oke, ukuran yang paling besar dari kentongan ini juga dengan disebut beduk. Kalau kamu lihat di masjid, nah itulah dia beduk itu, menandakan bahwasanya bentuk pesan atau pemberitahuan mengenai waktu sholat atau sembahyang. Oke, yang kedua, daun lontar. Di zaman saat ini lebih maju, berkembang manusia di masa lalu sudah mulai menggunakan alat memakai bahasa tulisan sebagai media komunikasi. Lontar adalah media yang digunakan untuk menulis surat. Selain itu, ada juga yang menggunakan kayu, bambu, tulang binatang, rotan, dan lempeng batu yang dikenal dengan istilah prasasti. Yang ketiga, seperti yang digambar ini, kamu lihat, itu adalah gambar lonceng. Merupakan peralatan sederhana yang digunakan untuk membuat bunyi-bunyian. Bentuk dari lonceng biasanya menyerupai tabung dengan salah satu sisi yang terbuka dan bergema pada saat dipukul. Pada umumnya, lonceng dibuat dari logam. Lonceng juga banyak dimanfaatkan dalam proses peribadatan agama di dunia sebagai penanda waktu ibadah atau ritual. Yang keempat, burung merpati. Merpati bos adalah burung yang dilatih untuk menghantarkan pesan atau surat. Merpati merupakan salah satu burung yang cukup pintar, memiliki daya ingat yang kuat, kemampuan navigasi, dan naluri yang alamiah. Yang kelima, prasasti. Prasasti adalah sebuah dokumen yang ditulis atau dicetak pada bahan dasar yang keras dan juga tahan lama. Dalam pengertian modern ini di Indonesia, prasasti sering dikaitkan dengan tulisan di batu nisan atau di gedung seperti pada peletakan batu pertama sebuah pembangunan gedung atau pada peresmian. Ini dia prasasti ya. Selanjutnya, terompet dari tanduk hewan. Pada zaman dahulu, terompet digunakan atau untuk sebagai penanda dimulai atau berakhirnya suatu kegiatan tertentu yang selain dari itu. Terompet juga sering digunakan di dalam medan perang sebagai penanda suatu perintah atau pergerakan dari pasukan dalam peperangan. Yang ketujuh, asap. Pada umumnya asap digunakan sebagai sinyal untuk mengirimkan berita, sinyal tanda bahaya, sebagai peringatan darurat, atau untuk mengumpulkan orang banyak ke sesuatu tempat. Alat komunikasi ini biasanya digunakan untuk mengirimkan pesan rahasia kepada teman ataupun kepada lawan jika itu terjadi dalam suatu peperangan dalam hutan. Yang kesembilan, serat papirus. Serat papirus digunakan pada 500 tahun sebelum Masehi, tepatnya di daerah Sungai Nil sebagai media penyampaian informasi, yang dimana serat yang digunakan ini terbuat dari serat pohon papirus. Yang ke-10, piktografi digunakan pada 3000 tahun sebelum Masehi di Sumeria yang berupa atau berbentuk simbol-simbol yang apabila disatukan atau disusun dapat menjadi suatu kata atau kalimat yang memiliki makna tertentu. Ini dia komunikasi kuno. Apabila nanti di bukumu terdapat komunikasi kuno yang lain, silahkan ditambahkan ya. Kita masuk ke komunikasi modern, yaitu seperti yang kamu lihat pada gambar ini dia komunikasi modern. Komunikasi modern merupakan alat yang bisa menghubungkan dua orang komunikan atau lebih supaya bisa berinteraksi dengan mudah melalui alat yang memiliki teknologi. Yang pertama, surat kabar. Yaitu surat kabar adalah media cetak yang berisi berbagai informasi seperti sosial, budaya, hukum, politik, hiburan, dan teknologi. Inilah dia gambarnya ya. Yang kedua, telepon.
Telepon termasuk alat komunikasi yang digolongkan modern. Karena apa? Karena sudah menggunakan teknologi yang cukup canggih antar kota, antar negara, sudah bisa saling berkomunikasi dengan melalui telepon dengan cepat. Ini dia telepon gambarnya ya. Yang ketiga, handphone. Handphone atau telepon genggam adalah sebuah terobosan dalam komunikasi masyarakat modern, di mana orang bisa saling berkomunikasi di mana saja, asal ada sinyal yang bisa menghubungkan. Saat ini sudah banyak merek-merek terkenal yang memproduksi handphone, karena memang pasarannya terus berkembang. Jadi kamu lihat ini handphone, mungkin pada saat ini anak-anak kami sudah sangat ketergantungan dengan handphone kan, apalagi di dalam situasi COVID-19 kita pembelajaran daring tentunya harus menggunakan handphone sebagai alat media komunikasi. Oke, yang keempat, televisi. Televisi menjadi media komunikasi modern yang sekarang hampir setiap rumah memiliki kota ajaib tersebut. Dengan adanya TV, banyak orang bisa mengetahui informasi, berita, dan bisa menonton tayangan lain yang memberikan aspek edukasi atau hiburan. Yang kelima, faksimili. Dengan mesin faksimili, maka pesan dalam bentuk kertas akan bisa sampai kepada tujuan. Alat komunikasi ini sebagai alat yang banyak digunakan dari perkantoran atau sekolah. Keenam, radio. Selain televisi, ada radio yang berfungsi sebagai alat komunikasi yang hanya terdengar suara saja. Banyak siaran radio yang bisa dinikmati oleh manusia. Biasanya radio menyajikan informasi, berita, musik, diskusi yang bisa didengar saja. Yang ketujuh, komputer. Komputer atau tablet atau laptop telah memberikan warna baru bagi dunia telekomunikasi. Dengan alat tersebut, banyak hal yang bisa dikerjakan, dari mulai menulis, menggambar, membuat video yang lain. Dari sisi hiburan komputer juga kita bisa melihat film, mendengar musik, bahkan juga bisa menonton televisi. Ini yang terakhir adalah tugas kelompok. Ini di sini tugas kelompok, tetapi ini saya buat individu saja ya. Dikerjakan di buku berlogomu. Terima kasih.